halaman 578. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulam ma'mul wa salasan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahli baitil kiram sama sahabah wal qarabah sama ila arwah jamil awliya was salihin wal muslimin wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila ruhi kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali summa ila ruhi kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami summa ila ruhi kutubil maqam Sayyid Syekh Abdul Qadir Jilani summa ila ruhi Sayyid Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman al-Madani summa ila ruhi khalifatihi Syekhina wa Juddina Maulana Muhammad Arsyad ibn Abdah Kalampayan summa ila ruhi Syekh Abdul Samad al-Palimbani summa ila ruhi Ustadzina Ahmad Fahmi Zanzam summa ila arwahi walidina wa masyaikhina wa sulihim wa furuhim bi anna Allah taghashahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allah al-karim yarzuqana fahman nabiyyin muhibbal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bi sirrin nabi wa ali nabi wa bi sirril الفاتحة إلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في بيان تواضعه صلى الله عليه وسلم. Ini suatu pasal pada menyatakan tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni merendahkan diri. Karena sallallahu alaihi wasallam asyaddan nas tawadhu'an fi uluwi mansibih. Artinya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu terlebih sangat merendahkan diri daripada segala manusia di dalam ketinggian martabatnya beliau. Padahal beliau adalah manusia yang paling abdal di muka bumi. Nah, bahkan beliau dari Nabi yang 25 itu menjadi ulul azmi, ya, pemimpin. Jadi ada 5 Nabi yang menjadi ulul azmi, artinya yang berjuang sabar dalam menghadapi ujian masyarakat yang dihadapi, yaitu pertama pemimpinnya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang ketiga Nabi Isa, yang keempat Nabi Isa, yang kelima Nabi Nuh. 5 orang ini dianggap nang paling sabar dalam berjuang, tapi ternyata juga kada sabar. Nah, ternyata yang 4 ini juga tidak bisa akan memberikan syafaat nanti di akhirat, karena memang ada kekurang sabaran dalam berdakwah. Tapi dianggap yang paling sabar dalam kejumlah 25 orang itu. Nah, karena yang disebut Nabi itu ada 15 orang. Nabi dan Rasul itu yang disebut langsung ada 15 orang. Yang lainnya itu tidak disebutkan langsung Rasul. Nah, cuma Nabi. Nah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ra'aitu yarmil jamrata ala nakati syahba'a la daraba wa la tarada wa la ilaika. Nabi waktu melakukan jumrah, melempar batu lah, jumrah Aqabah. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku lihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal ia melontar jumrah di dalam mengerjakan haji, padahal ia berkendaraan di atas untanya yang bernama Syahba. Syahba lah ngaran unta sidin. Padahal tiada padanya Nabi itu orang yang memalu akan orang. Artinya berkata itu security lah. Kalau ada pejabat nang mengerjakan sesuatu pasti keamanannya pasti ketat lah. Menjaga sampai menandar gitu biasanya lah masyarakatnya. Nah ini pada saat jumrah
Tapi Nabi kada itu. Nabi kada mengizinkan seperti itu. Dan tiada ada orang yang menolakkan orang. Artinya kada ada nang, ke sana. Ya, bahasa kita tuh lah. Pokoknya security itu, keamanan itu luar biasa ketatnya. Padahal dia Nabi kita, Rasulullah. Kada mau sidin nang menyakitkan orang tuh kada mau. Dan tiada orang yang berkata pergi ke sana oleh kamu, pergi ke sana oleh kamu. Kada ada itu Nabi. Nah, jadi Nabi itu tidak mau menyusahkan orang dan tidak mau mengecewakan orang. Kalau sidin hadir di tengah-tengah para sahabat. Itulah tawaduknya Rasulullah. Tawaduk itu artinya merendahkan perasaan. Tidak ada memiliki rasa kemuliaan pada ulang paling abdal manusia. Nah, ini akhlaknya Rasulullah. Ini tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun kita lain ya ada. Sedikit aja ada kelebihan atau jabatan sudah lawang mobil aja dibukakan. Kada salah juga Bang, orang menghormati kan, cuma kita hati aja dijaga. Nah, hati dijaga. Karena hati kita itu yang menjadi pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana yargabul himara mukafan alaihi qatifatun wa kana ma'ajalika yastardipu. Dan adalah Nabi SAW terkadang berkendaraan akan himar yang dipersusun di atasnya himar itu kayu tempat duduk. Kayu aja sih deh. Karena permadani kada ada. Kalau pang tilam na kayu ini kada ada. Jadi kada duduk kada pakai kayak ini. Kada mau lalu Nabi itu sidin dimuliakan kada mau. Kayu sakit kalau kayu itu duduk. Dan adalah serta yang demikian itu orang yang di belakang sidin berkendaraan bersama-sama dengan Nabi. Wa kana yaudul marida wa yatba'ul janazata wa yujibu da'watal mamluk wa yakhsifun na'la wa yarka'us sauba wa kana yasna'u fi baitihi ma'ahlihi hajatihim wa kana ashabuhu la yakumuna lahu lima arafu min karahatihi lijalik wa kana yamurru ala sibyan wa yusallimu alaihim. Dan adalah Nabi SAW itu pergi ziarah kepada orang yang sakit mailangi. Dan adalah ia Nabi mengikut mengiringi jenazah orang yang mati. Dan ada ia Nabi memperkenankan panggilan hamba orang. Nah, hamba orang, bukan hamba sidin. Orang punya hamba, ada nama undang sidin. Dijawab sidin. Artinya dikabulkan sidin. Dan terkadang ia menjahit akan kasut yang putus. Kasut apa? Sandal. Subhanallah. Karena Allah yang menciptakan sifat Nabi itulah. Itu untuk menjadi contoh ke seluruh manusia di muka bumi. Nah, makanya sampai orang kafir itu memuji beliau. Nah, orang kafir itu memuji dengan kejujuran beliau. Bukan hanya orang Islam, orang kafir mengakui. Tapi kadang-kadang orang Islam kadang-kadang ada yang kata percaya on Nabi lah. Ya kalau ada, namun dari Quran aja. Nah. Padahal Qurannya gini tapi beres juga. Kisah aja juga. Nah. Sudah kalau percaya on Nabi selesai sudah kisahnya. Nah. Atau yang pecah.
Kalau masih bisa dimanfaatkan, sidin kada mau membuang nikmat dari Allah itulah. Karena nang kita pakai ini nikmat dari Allah, hakikat. Nah, kada datang seorangan kada, nikmat dari Allah. Nah, karena memandang itu pemberian Sang Pencipta, yang apabila benda itu masih bisa dimanfaatkan, dimanfaatkan. Nah. Jadi kita mudah-mudahan kawan mengikuti sekali seumur hidup orang. Jadi tercatat sebagai pengikut sunnah. Nah. Apalagi nang utama-utamanya lah. Nang sunnah nang dilakukan oleh Rasulullah tuh jangan ditinggal. Itu nang paling aula, paling abdal. Jangan sampai ditinggal. Kalau sudah sesuatu yang dilakukan oleh Nabi atau yang dibaca oleh Nabi itu jangan ditinggal. Tidak akan pernah mengalahkan apabila sudah dicontohkan oleh Nabi. Itu paling aula. Kalau kita meninggalkan berarti khilaful aula ngarannya. Mendahulukan yang tidak abdal, yang abdal ditinggal. Itu salahnya. Dan adalah ia Nabi itu terkadang menambal kainnya, menjahit kainnya. Kita paling-paling lagi kanak-kanak itulah. Nang umur kita nang ini lagi bahari rancak ya menjahit. Nah, tapi kada tahu pak kita niatnya. Pada Nabi itu menggawe kayak itu juga. Nah, jadi mun hendak ini menjahit baju niatnya mengikut dicatat. Karena itu ittiba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hakikatul mutaba'ah ru'yatul matbu'i fi kulli syai'. Itu mereka-mereka yang sudah mahabbah dengan Rasulullah. Mereka selalu melihat apa yang dilakukan Rasulullah. Berupaya untuk mengikut karena itu dicatat sebagai ittiba, sebagai muttabi orang yang mengikut sunnah. Kada sia-sia ada nilainya. Mbah sahabat itu sampai berjalan Nabi aja diikuti. Kamana Nabi bersimpang waktu zaman Nabi itu bersimpang juga sahabat tuh. Di mana sih buang air kecil? Di situ juga. Subhanallah para sahabat. Karena melihat Nabi. Kita ini kan melihat kawan itu lebih. Makanya Nabi tubaliman amana wara'ani. Tapi lebih beruntung lagi orang yang beriman kepada Rasul tapi kada pernah melihat Rasulullah. Iya pun kita deh. Cuma berat nangaran anak mengikut nang waktu berat. Waswisnya dana menganggap remeh dan enteng pekerjaan seperti itu. Padahal itu ada nilai nang reenteng nih nang iyanya ya. Nang entengnya iyanya isai sunnah nih wajib sama gawiannya kita. Ya Allah, maghrib tadi 3 kalau bertahan, tapi nang sunah-sunahnya kan tentu kita kalau bertahan. Itu yang disebut dalam Al-Qur'an likulli syai'in darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun kata Allah. Dan setiap jin dan manusia itu akan terangkat derajatnya mimma amilu dari pekerjaan-pekerjaan yang sunat. Kalau wajib sama, tidak ada berbeda kita. Jadi kebenarannya dan kehusuannya membedakan kita. Jadi nang dianggap biasa-biasa ini mengangkat derajat. Karena ini ittiba dengan Rasulullah yang diangkat Allah sebagai memberikan contoh perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran. Bila ikam cinta wan aku jalah ikuti Rasulku. Karena itu yang mencontohkan perintahku ini semuanya. Melihat Allah kada kawa. Kada kau mencontohkan karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Dalil Quran sudah kayak apa lagi? Mana ya tadi? Menambal.
menambal kain. Dan adalah Nabi SAW bekerja di dalam rumahnya serta ahlinya di dalam beberapa hajat mereka itu. Nah, Sidin mendangankan bini Sidin. Kadang-kadang menatak daging. Pokoknya apa aja pekerjaan keluarganya, ahlinya tuh Nabi ikut. Kada pernah membiarkan. Kada ada istilah diktator tuh, kada ada Sidin. Dan memang kada wajib bibinian tuh lah menurut syariat. Kada wajib melaksanakan bemasak dan sebagainya tuh karena ada pembantu. Jadi kita kada apa-apa. Kayak perguruan kita dulu di Alpalah lah. Ahmad Kusasi itu dan mulah wadai kikicak Sidin. Kan? Menjamur tilam. Kita seorang yang melihat jadi kaum mandiri ini perguruan nih. Luar biasa. Ya contoh memang dari Nabi ini yang diambil Sidin. Bata tapas. Nah. Mungkin kita tahu nah itu kita bergairah bekerja di dapur tuh membantu bini ya ada. Karena ini contoh dari Rasulullah. Tapi mungkin kita kada tahu duit banyak, wah sudah jabatan tinggi kada mungkin kita. Ya. Pasti main perintah-perintah aja. Dan adalah sahabat Nabi SAW tiada berdiri mereka itu bagi Nabi SAW pada ketika Nabi datang kepada mereka. Karena mengetahui mereka itu daripada Nabi SAW benci akan yang demikian itu berdiri. Karena sudah dipadahi Nabi, pil aku datang jangan berdiri pun ikam. Aku ini kada usah dihormati seperti itu. Cukup ikam mengikut sunnahku itu sudah luar biasa. Mun berdiri tapi kada mengikut sunnah apa gunanya? Jadi menghidupkan sunnah itu yang paling utama. Mahabbah itu menghidupkan sunnah. Kalau kita memuji itu mengagungkan atau menghormati. Nang iya aja adalah mengikuti sunnah. Mahabbah itu man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Mestinya kita kalau memuji itu diikuti dengan mahabbah. Sekecil apapun sunnah kita ikuti. Itu baru ini ada ittiba, ada mahabbah lah. Dan pembicaraan masalah jalan nur nih. Ittiba itu tidak cukup lagi. Kalau kita mengikuti seorang dan kita ada perlu kita ikuti, tapi selesai sudah. Ya ada. Hanya ada keperluan mengikuti seseorang itu. Tunduk kepada kepala pemimpin kita, karena ada keperluan kita. Sudah sidin ampih, apa-apa. Menawarin minum kan ada lagi. Sidin tuh ampih sudah kepala tuh nah. Nah itu bukan mahabbah namanya. Jadi kita dari ittiba sampai naik kepada mahabbah. Itulah yang disebut oleh Imam Yusuf Al-Makassari, la yaplugu imanil abdi daratal kamal. Tidak akan sempurna iman tidak akan sampai kesempurnaan derajat sempurna seorang hamba itu illa bil pana'i fi mahabbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahabbah itu kuncinya. Kalau sudah mahabbah, nah kayak apa aja kelakuan Rasulullah tuh berupaya inya untuk mengikuti. Nah inang bakumpul Rasulullah. Bakumpul kan. Man ma'ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siap bujur kata itu pastinya bakumpul anak dalam surga ya Rasulullah. Kada mau sidin. Tapi bila ada jar Nabi, bila ada orang yang mulia yang ikam, belanya datang berdirian ikam. Rasanya sudah dibaca sinilah. Seriusin berdiri. Kalau ada yang mulia datang ke hadapan ikam, maka muliakan ya, berdiri. Sidin kerakun. Jangan sidin disuruh mau berdiri bisa lebih lagi nang lain pada sidin ini dimuliakan nah itu. Jadi sidin kada mau nang terlalu dimuliakan kada mau. Dan terkadang adalah Nabi SAW lalu atas perhimpunan kanak-kanak. Lewat sedin lah. Maka memberi salam Nabi SAW atas mereka itu berdahulu memberi salam. Memberi salam berdahulu ini ngalih benar juga. Lah barat. Kita tuh aja bertamuan. Kayak apa aja? Kayak itu kalau rencak. Jarang salam tuh. Nya memang berat. Belas sunnah tuh berat. Lah. Gangguannya berat. Kita akui. Cuman sudah terbiasa.
syafaatnya Rasulullah itu adawan kita. Lalu nyaman. Nah. Wa utiya sallallahu alaihi wasallam birajulin fa'arada min haibatihi. Faqala lahu hawwin alaika falastu bimilikin innama ana ibnul imra'atin min Quraisyin kanat ta'kulul qadida. Dan adalah pada satu hari didatangkan Nabi SAW dengan seseorang laki-laki, maka laki-laki itu gemetar ia daripada sebab haibahnya Nabi, wibawanya Nabi itu. Mudi kayak gugup lah ya lah, menghadapi itu nah gugup. Untung dia sahabat nang kayak ini lah, kawa berhadapan Nabi itu. Luar biasa. Maka gementar ia laki-laki tadi daripada sebab haibahnya Nabi. Di dalam hati laki-laki itu maka bersabda Nabi SAW. Nabi itu tahu pada ini orang gugup sudah. Entah tahu. Gementar tahu. Maka bersabda Nabi SAW baginya, hawin alaika, yakni mudahkan atasmu. Maka bukan aku ini raja aja Nabi. Aku ini kan raja aja Nabi. Kalau usah takutan nih kan. Nah. Hanya saja aku aja Nabi anak perempuan daripada Quraisy. Adalah ia memakan daging yang kering. Kadit lah. Nah. Aku ini sini daging apa tuh? Dinding kah? Nah itu aku makan sini. Kayak ikan juga aku nih. Kenapa ikan? Bener gugup pernah ketakutan lah. Karena hibah Nabi, wibawa Nabi itu luar biasa. Wa kana yajlisu baina ashabihi mukhtalitan bihim ka'annahu ahaduhum fayatil gharibu fala yadri ayyuhum huwa hatta yas'ala'an hatta talabu ilaihi an yajlisa majlisan ya'rifuhul gharibu. Fabanau lahu dukanan min tinin fakana yajlisu alaihi. Ini semalam kisahnya orang nang kada tahuan Nabi, kada pernah melihat Nabi lah. Nabi ini dasar bujur menyamaratakan dengan sahabat sehingga orang datang ini kada tahu pada itu Nabi. Kada bebulang sih din. Serban hijau kada jangan yang berbeda sahabatnya lah. Penando lah. Ada ini sama rata potongan. Nah itu kenyataan pergaulan Rasul dengan para sahabat kada berbeda. Dan adalah Nabi SAW duduk antara segala sahabatnya, padahal bercampur ia dengan mereka itu sahabat, seolah-olah seorang daripada mereka itu. Artinya sama tadi Bang. Maka datang orang yang garib atau orang asing. Asingnya kada pernah berjumpa dengan Rasulullah. Orang Arab Badui lah. Maka tiada mengetahui ia orang Badui tadi, orang Badui akan siapa daripada mereka itu yang yaitu Rasulullah SAW hingga bertanya ia daripadanya. Kada tahu Rasulullah. Hingga menuntut sahabat kepada Nabi SAW bahwa hendaklah duduk Nabi SAW pada satu tempat duduk yang diketahui oleh orang garib akan dia. Jadi kayak sahabat berpikir supaya orang yang kada tahu Nabi ini, supaya Nabi ini dikenal oleh orang lain. Maka memperbuat sahabat bagi Nabi SAW tempat yang tinggi sedikit daripada tanah. Tanah jadi ulah. Mulai kedudukan tuh nah. Nabi disuruh duduk situ. Nah itu Nabi dipadahkan orang yang garib tadi. Maka memperbuat sahabat bagi Nabi SAW tempat yang tinggi sedikit daripada tanah. Maka duduk Nabi SAW di atasnya tempat yang tinggi tadi. Baru dipadahkan itu Nabi. Artinya itu apa? Kada berbeda dengan para sahabat sehingga orang yang kada pernah berjumpa kada tahu itu Nabi.
daripada sifat tawadunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kada pernah memunculkan perasaan, menimbulkan perasaan hendak diketahui, itu kan pernah. Nang ini, nang kita mudah-mudahan kawan meniru supaya hati ini selalu merasa rendah, selalu merasa tidak mempunyai kemuliaan. Memang hakikatnya kita ada mempunyai kemuliaan. Kalau diberi ilmu, diberi kecerdasan, diberi apa saja, maziah, kelebihan, itu milik Allah sebagai titipan, sebagai amanah. Kada perlu ditampilkan kepada manusia, tapi dihadirkan kepada Allah Sang Pencipta. Cara pemakaiannya, penggunaannya, kelebihan itu. Itu yang sebenarnya. Karena kalau ditampilkan kepada manusia, kena kegembiraan kita Tuhan manusia. Sirik jadinya kita. Itu yang diumpamakan oleh Ibnu Taimiyah dalam hikamnya. Mata razaqaka ta'ata wal gina bihi anha. Apabila ikam tu jari Ibnu Taimiyah dianugerahi kawa beribadat lah. Beribadat semalaman tahajud, Quran sehari sehajus, zikir sekian. Wal gina bihi anha, maka ikam tu gembira dengan Allah yang memberi itu, bukan menampilkan ibadat ikam kepada orang lain. Karena kalau beribadat itu anugerah Allah, bukan kekuatan ikam. Berapa banyak orang punya ilmu kada kau beribadat, hanya menampilkan keilmuannya saja. Nah, jar Ibnu Taimiyah, fa'lam annahu asbaga 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinan. Ketahuilah, jar Ibnu Taimiyah, itulah Allah menyempurnakan awan ikam nikmatnya yang zahir dan yang batin. Bila kawa menyembunyikan ibadat kita. Memang harus sembunyikan karena ada kita ampunnya. Ini anugerah Allah. Maka kegembiraan kita itu melaporkan kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Jangan awan manusia. Mun awan manusia sirik, kena manusia itu kada bisa beri apa-apa. Wala yadur wala yanfa manusia. Manusia itu memuji awan menyambati dua aja. Nang memberikan hasil Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu gambaran-gambaran orang sudah makrifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalat lahu Aisyah radhiyallahu anha, "Qul ja'alani Allahu fidaka muttaqian fa innahu ahwanu 'alaik." Qalat fa asga ra'sahu hatta kada an tusiba jabhatuhu al-arda summa qala bal akulu kama ya'kulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu. Dan berkata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, bagi Rasulullah SAW, makan engkau padahal engkau bersandar, menjadikan Allah Ta'ala akan daku tebus akan dikau. Maka bahasanya makan bersandar itu terlebih mudah atasmu, ujar Aisyah. Maka kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, maka mendengarkan Rasulullah SAW akan perkataanku itu dengan menundukkan ia akan kepalanya hingga hampir bahwa terkena dahinya akan bumi. Tunduk tuh nah. Hampir kena ke bumi. Merenung lah apa yang disampaikan oleh istri. Kemudian bersabda, "Ya Nabi, tetapi adalah aku jar Nabi makan seperti sahaya, seperti budak." Sahaya itu budak. Aku makan seperti budak memakan dan aku duduk seperti duduknya budak. Kada melebihi, bersandar kada lah. Nah, makanya hadis Nabi kalau makan bersandar di kursi itu makruh hukumnya. Dan Nabi kada pernah makan duduk di kursi. Sidin di lantai ini aja. Amparannya suprah. Nah, awan buah Nabi itu makan sidin apa batalam. Makannya kada seorangan. Nah, itu. Kita kan boleh kah? Boleh kada apa-apa. Cuma yang dilarang Nabi
jangan basandar makan itu ya. Karena basandar itu mewarisi orang-orang raja-raja Romawi yang di sana situ. Ya, Sidin. Nah itu harus kita perhatikan itu. Nang larangan Nabi itu. Jadi jar ulama seapapun kita berselawat, kalau kita melanggar larangan Nabi maka terhijab. Terhijab kita. Jadi larangannya lebih utama diperhatikan. Apa yang dilarang Nabi itu lebih utama diperhatikan. Siapa aja kita berselawat, ketika kita melanggar larangan Nabi, maka kita terhijab dengan Nabi. Karena melanggar larangan Sidin. Wa kana la ya'kulu ala khiwanin. Nah, ini buktinya. Nah, Bu Sidin kadang makan di meja. Wala fi sukur rojatin hatta lahika billahi ta'ala. Dan adalah Nabi SAW itu tiada pernah sekali-kali ia memakan di atas meja. Kita boleh aja di atas meja kada apa-apa. Sidin kada pernah itu karena Sidin jadi contoh. Jadi ulama mengatakan boleh aja kita. Cuma yang dilarang Nabi jangan basandar. Karena itu menerang orang sebelah yang hebat-hebat. Dan tiada pernah sekali-kali ya Nabi makan menggunakan piring kecil. Ayaklah, nyebat alam Sidin. Karena Nabi itu dalam hadisnya la ya'kulu wahdah, tidak pernah makan sendiri. Bila makan pasti bersama-sama sahabat atau budak-budak Sidin. Sampai Rasulullah. Hingga ia berjumpa dengan Allah sampai beliau kembali kepada Allah. Yakni hingga ia wafat. Dan hanya saja adalah Nabi SAW makan di atas suprah jua. Karena tawaduknya Nabi SAW. Suprah itu artinya ada apa? Plastik ya. Yang diampar kayak tadi muka itu aja. Nah itu makan berduduk. Nah inilah sifat Nabi. Tawaduk Nabi. Mudah-mudahan berkat kita membaca pada malam ini. Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita bertahan. Sehingga syafaatnya Rasulullah. Kita minta syafaatnya Rasulullah di dunia. Di akhirat. Kayaknya dulu, bila di dunia ada syafaat, di akhirat pasti menikmati. Karena gawiannya di dunia. Perlu dipahami syafaat itu di dunia kita minta sama Rasulullah. Sama Allah memberikan. Supaya kau menggawi apa yang digawi oleh Rasulullah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita berataan. Sehingga kita dapat mengikuti dengan berkat syafaatnya Rasulullah. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa anak istri kita dan dosa guru-guru kita dan dosa kedua orang tua kita dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.